Assalamualaikum. Silakan dipimpin berdoa dulu oleh ketua kelasnya. Yang bersalam. Ari Rizki, Derian, Deca Salsabila, Dede Sinta. Untuk materi kita hari ini tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ingat sebelumnya kita membahas tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Hari ini kita akan membahas tentang strategi Rasulullah SAW di Madinah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian diharapkan bisa menelaah kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam, kemudian menelaah substansi dan strategi dakwah Rasulullah, kemudian menelaah substansi piagam Madinah, dan kemudian yang terakhir kalian diharapkan mampu untuk memproyeksikan strategi dakwah Rasulullah di Madinah terhadap strategi dakwah kekinian. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak mau tanya, pernahkah kalian belajar tentang hijrah Nabi ke Madinah? Kalian jawab lewat menti.com. Silahkan buka aplikasinya. Kodenya 14776433. Apakah kalian pernah belajar tentang hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke Madinah? Pilihannya kalian pernah, kemudian pernah dan masih ingat, kemudian pernah tapi sedikit, ya, baru ada satu orang yang masuk, kemudian pernah tapi lupa lagi, dan tidak pernah. C172 baru 10 orang yang masuk, silakan. Yang lainnya? Ada yang pernah dan masih ingat sampai sekarang itu baru 1 orang. Kemudian pernah tapi yang ingat hanya sedikit, itu udah 10 orang. Kemudian pernah tapi sudah lupa, 3 orang, nambah lagi. Kemudian tidak pernah, belum ada yang memilih. Apakah kalian pernah belajar tentang hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke Madinah? Jawaban paling banyak ada di pernah belajar tapi ingatnya sedikit. Yang sedikit itu tentang apanya? Ya? Dakwahnya Nabi hijrah ke Madinah. Kayak kita, kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Padahal Rasulullah SAW belum selesai berdakwah di Mekah. Jawabannya apa? Ada yang tahu? Diperintah oleh Allah. Yang lainnya? Sehingga apa? Baru supaya ingat, maksud pertanyaan itu begini. Pertanyaan itu begini ya. Kan awalnya Nabi itu dakwah di Mekah. Belum selesai loh dakwah di Mekah. Bahkan jumlah kaum muslimin pun masih sedikit. Tapi kemudian Rasul telah diperintahkan lagi untuk hijrah ke Madinah. Kenapa itu terjadi? Oke. Untuk melihat jawaban ini kita lihat sebuah video ya. Ini cuplikan dari film Rasulullah SAW. Ini hanya sekitar 10 menit ya. Ini strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, sejarah kebudayaan Islam.
Nabi tetap ada yang berbeda pendapat. Ada yang menolaknya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Madinah itu tidak satu kelompok gitu, tapi banyak kelompok-kelompoknya. Nah, di sini terjadi perdebatan antara kaum Yahudi, suku Aws dan suku Khazraj yang memang menjadi penduduk mayoritas di Madinah. Artinya bahwa Madinah ini merupakan sebuah daerah yang penduduknya heterogen, bermacam-macam. Apalagi nanti setelah kedatangan Nabi Muhammad, penduduknya bertambah lagi. Nah, ini tolong perhatikan, ini strategi pertama dakwah Nabi. Isinya apa? Strategi pertama dakwah Nabi Muhammad. Ini lagi buat apa? Lagi buat apa? Masjid. Artinya strategi pertama Rasulullah itu adalah membangun masjid. Nah, ini strategi kedua. Apa strategi dakwah Nabi kedua? Mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Di sini yang menyampaikannya Umar bin Khattab, ya karena di film memang Nabi Muhammad tidak ditampilkan. Jadi ini Umar bin Khattab menyuarakan atas nama Nabi Muhammad SAW. Ini strategi ketiga. Surat ini tidak hanya disampaikan kepada umat muslim, tapi juga kepada kaum Yasrib secara keseluruhan, termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang masih menganut agama nenek moyang, kaum paganisme, penyembah berhala juga. Nah, ini rasa kagumnya kaum Yahudi terhadap Sohifah namanya, Sohifatul Madinah, atau yang sekarang dikenal dengan Piagam Madinah. Selesai ya videonya. Untuk selanjutnya saya ingin kalian menganalisis video tersebut dalam beberapa permasalahan yang akan diangkat dari video tersebut. Saya ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Berhitung dari sini aja sampai 4 berarti ya. 1 2 3 4. 1 yang keras, 1. Lanjut. Oke. 4. 1 2 3 4. Ini lembar kerjanya ya. Soalnya kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4. Perhatikan ke sini di lembar kerja yang ada di tangan kalian semuanya ada 4 buah soal. Soalnya itu saya jelaskan terlebih dahulu. Ini ada 4 buah permasalahan di video tadi. Yang pertama, Yasrib yang kemudian lebih populer dengan sebutan Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah dikuasai oleh kaum Yahudi. Meski kemudian suku Aws dan Khazraj pun memiliki pengaruh yang tidak kecil di daerah tersebut, anehnya mereka seakan tak pernah mengenal kata damai. Bagi mereka, konflik seakan sudah mendarah daging yang tak bisa dihindari. Kenapa hal itu terjadi? Itu yang harus kalian diskusikan di permasalahan yang pertama. Kemudian di permasalahan yang kedua, keberadaan masyarakat Madinah yang heterogen. Kemudian yang terakhir, yang keempat, keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah di tengah heterogenitas masyarakat Madinah dan menjadikan Madinah menjadi negara yang aman dan sejahtera dari yang awalnya merupakan daerah yang penuh dengan konflik karena kemajmukan suku dan bahkan agama, merupakan suatu hal yang sangat layak untuk diteladani. Apalagi bila melihat negara Indonesia yang juga merupakan negara majmuk atau plural atau juga heterogen, yang mungkin bisa dipersamakan dengan Madinah dulu.
Bila melihat kesamaan itu, menurut Anda, apa saja nilai-nilai yang dapat diambil dari Piagam Madinah untuk kemudian diadopsi menjadi bagian dari strategi? Silakan kalian jawabannya ketik di HP kalian. Ingat waktunya hanya 4 menit ya. Setelah 4 menit aplikasinya akan tertutup. Silakan yang sudah bisa diketikkan kemudian langsung dikirim. Kelompok 3 ya, karena ada asobiah yaitu fanatisme. Awas, bukan paratisme ya. Fanatisme kesukuan yang dimana menganggap suku sendiri lebih tinggi sedangkan suku yang lain rendah. Kelompok 2, silakan. Selanjutnya kalian disisikan LKPD nomor 2. Silakan. Silakan kalau yang sudah dikirim saja langsung. Udah langsung masukkan karena kodenya sama. Oke, kelompok 2 udah muncul, toleransi saling menghargai antar umat beragama. Hidup damai dengan non-muslim. Ini strategi Nabi, katanya toleransi, saling menghargai antar umat beragama, hidup damai dengan non-muslim. Baru kelompok 2. Silakan kelompok yang lainnya. Untuk selanjutnya, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi secara lisan. Kalau tadi kalian telah menuliskan inti-intinya lewat menti.com, kalau sekarang kalian dipresentasikan secara lisan. Dimulai dari kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang senantiasa berusaha mengadu domba persatuan dua suku jelas dalam kelicikan itu terlihat tersebut. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan adanya kebebasan keberagama. Jadi meskipun Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, tapi Rasulullah tidak memaksakan agama Islam kepada kaum Madinah. Menurut kelompok kami ada 3 nilai. Yang pertama toleransi, yang kedua moderasi beragama, dan yang ketiga terakhir tidak adanya kekerasan dalam berdakwah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya silakan lihat ke depan semuanya. Kita akan melakukan refleksi terhadap materi kita hari ini. Nah, apa yang harus bisa kita ambil untuk kemudian bisa digunakan di zaman sekarang? Lihat. Yang pertama, fungsi pita masjid. Masjid itu bukan cuma tempat sholat dulu Rasulullah di Madinah itu, tapi masjid juga menjadi pusat aktivitas kaum muslimin. Kemudian yang kedua ada persatuan kaum muslimin, bahwa kita tidak boleh terpecah belah, tapi benar-benar harus bersatu, sebagaimana yang dicontohkan oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian yang ketiga, moderasi beragama. Tidak ada kekerasan, harus toleransi, menghargai orang lain, saling melindungi. Nah, dengan menerapkan hal ini, mudah-mudahan Islam itu benar-benar bisa menjadi Islam yang rahmatal lil alamin. Nah, itu materi kita hari ini. Untuk materi setelah ini, kita akan membahas tentang kejadian-kejadian penting atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah Nabi Muhammad dan para sahabatnya tinggal di Madinah. Itu aja, sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.